Assalamualaikum, kali ini Miss akan menjelaskan mengenai sudut pada lingkaran. Jadi yang harus kalian pahami, sudut pada lingkaran itu ada dua, yaitu sudut keliling dan yang kedua adalah sudut pusat. Ya, nah di sini apa sih perbedaannya antara sudut keliling dan sudut pusat? Jadi kalau kita lihat gambar ini, ya, nah ada beberapa sudut di sini, ada 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 sudut. Nah, yang dimaksud dengan sudut keliling adalah sudut yang berada atau terletak pada pinggir lingkaran. Contoh ini. Ya, ini sudut A, sudut C, dan sudut B. Ini adalah sudut keliling, seperti itu. Tapi kalau sudut pusat itu adalah sudut yang berada di pusat lingkaran atau tengah-tengah lingkaran. Ini ya, sudut O. Nah, untuk gambar yang kedua, yang dimaksud dengan sudut keliling adalah sudut apa saja di sini? Ada sudut A, ada sudut B, dan ada sudut C. Sementara sudut pusatnya adalah ini, yang berada di pusat ya, sudut O. Nah, sifat dari sudut keliling adalah setengah kali sudut pusat ya. Jadi sudut keliling itu adalah setengah kali sudut pusat. Tapi ada syaratnya, dia harus menghadap busur yang sama ya. Kita ulang lagi, sudut keliling itu adalah setengah kali sudut pusat yang menghadap busur yang sama. Nah, ini harus perhatikan ya. Maksudnya apa, Miss? Menghadap busur yang sama. Contoh, misalkan diketahui sudut pusat O ini adalah 70 derajat seperti itu. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah sudut A? Ya, berapakah sudut A? Nah, lihat di sini. Sudut A ini menghadap busur BC. Kita lihat baik-baik, sudut A dia menghadap busur BC ya. Dia lihat menghadap busur BC. Nih, BC ya kan? Lihat aja, dari A kita tarik garis kan ke B, A tarik garis ke C ya ini. Jadi sudut A menghadap busur BC. Nah, kita lihat apakah sudut pusat O juga menghadap BC? Oh ya, ternyata benar, sudut pusat O juga menghadap busur BC. Jadi, ketika mereka sudah menghadap busur yang sama, kita bisa gunakan sifat ini, ya. Sudut keliling itu setengah dari sudut pusat. Berarti kalau sudut pusatnya 70, sudut A-nya adalah setengahnya. Setengah kali 70, yaitu adalah 35 derajat ya. Jadi dapat 35. Itu asal mulanya. Jadi, Miss ulang, ini mereka harus menghadap busur yang sama, baru bisa menggunakan sifat ini. Kalau tidak menghadap busur yang sama, sifat ini tidak berlaku. Ya, contoh, kita lihat yang B. Nah, B ini menghadap busur apa? Sudut B menghadap busur A, terus nggak ada lagi garisnya kan di sini. Nah, ini busurnya berbeda, ya. Arahnya berbeda. Kalau O di sini atau 70 menghadap BC, tapi kalau B tidak menghadap BC, sehingga dia tidak bisa dicari berapa besarnya dengan hubungannya ya antara O, karena tidak berhubungan dia. Tuh. Begitupun dengan C. C di sini juga sudut keliling ya, tapi dia busurnya bukan busur BC ya, menghadapnya beda arah dengan ini. Gitu, sehingga kalau arahnya berbeda, dia tidak bisa diterapkan. Oke, jadi ketika arahnya berbeda, dia tidak bisa diterapkan sifat ini ya. Jadi mereka harus sama-sama menghadap busur yang sama, BC. Nah, contoh lagi misalkan gambar yang kedua. Diketahui misalkan sudut pusatnya adalah 80 derajat gitu ya. Nah, sudut manakah yang bisa kita cari? Ya, kita lihat. Sudut pusat ini, BOC, dia menghadap busur apa? Oh, dia ternyata menghadap busur BC ya. Nah, kita cari sudut keliling mana yang menghadap busur BC. Coba kita cek dari sudut A di sini. Sudut keliling A, kita lihat ini sudut keliling ya. Kita tarik garisnya ke B sama satu lagi ke C ya. Oh, ternyata sudut keliling ini juga menghadap busur BC ya. Nih, dia menghadap busur BC, lihat. B ke C. Jadi sama nih busurnya dengan sudut pusat. Nah, karena dia menghadap busur yang sama, kita bisa cari dengan menggunakan sifat ini.
Sudut keliling setengah kali sudut pusat yang menghadap busur yang sama. Berarti dia setengah dikali sudut pusatnya 80, berarti 40 derajat. Oh, ini sudut A-nya adalah 40 derajat begitu. Nah, bagaimana dengan sudut B? Kita lihat, sudut B itu garisnya kemana sih? Dia garisnya ke O di sini, lalu ke A ya. Nah, dia arahnya berarti bukan menghadap busur BC ya, berbeda arah. Sehingga ketika dia tidak sama arahnya, makanya tidak bisa digunakan sifat setengah kali sudut pusat ya. Ini tidak bisa dicari. Oke, begitupun dengan C. Sudut keliling C, kita lihat dia arahnya ke A, sama satu lagi garisnya ke O. Ya, nah ini arahnya berbeda kan dengan sudut pusatnya. Nah, sehingga dia tidak bisa diterapkan sifatnya. Jadi gitu. Jadi pada intinya sudut keliling itu adalah setengah kali sudut pusat, tapi harus menghadap busur yang sama ya. Kalau berbeda busurnya, tidak bisa digunakan sifat tersebut. Begitu. Nah, selanjutnya untuk sudut pusat, kebalikannya ya. Jadi sudut pusat itu adalah 2 kali sudut keliling. Nah, di sini harus lihat. 2 kali sudut keliling, tapi harus menghadap busur yang sama. Ya, harus menghadap busur yang sama. Contoh, misalkan di sini diketahui sudut keliling A 30 gitu ya. Nah, sudut keliling B misalkan 20 gitu. Ditanyakan, berapakah sudut pusat BOC? Nah, ini berapa besarnya? Ya, jadi kita lihat sudut pusat BOC dia itu menghadap busur apa? Dia menghadap busur BC, ya kan? Nah, kita cari sekarang sudut keliling mana yang menghadap busur BC. Apakah ini? Nah, lihat. Kalau yang A, dia itu garisnya ke arah B sama ke arah C, ya. Sehingga mereka memiliki busur yang sama, menghadap busur yang sama, yaitu busur BC. Sehingga karena mereka menghadap busur yang sama, bisa diterapkan sifat dari sudut pusat. Apa itu sifat sudut pusat? 2 kali sudut keliling, berarti 2 kali sudut keliling yang mana? Yang ini, yang 30 ya. Sama dengan 60 derajat. Tuh, Miss kenapa nggak pakai yang 20? Karena yang 20 ini dia menghadapnya bukan menghadap BC ya. Arahnya berbeda. Nah, tuh. Dengan ini. Sehingga dia nggak ada hubungannya ya. Jadi yang ada hubungannya adalah sudut A 30 dengan sudut pusat BOC. Karena mereka menghadap busur yang sama. Seperti itu. Jadi sudut BOC 2 kali sudut keliling A. Yaitu 2 kali 30 sama dengan 60 ya. Nah, begitupun dengan ini, misalkan diketahui sudut A-nya adalah 40 gitu. Sudut B-nya misalkan 30, sudut C-nya juga 30. Pertanyaannya adalah berapakah besar sudut pusat BOC? Nah, ini berapa? Kita lihat lagi, sudut BOC ini menghadap busur apa? Busur BC, ya kan? Nah, sementara kita cari dari ketiga sudut keliling ini, manakah yang menghadap busur BC? Oh, ternyata adalah sudut A, ya. Kita lihat sudut keliling A, garisnya ke B sama garisnya ke C, kan? Nah, dia menghadap busur BC, ya. Jadi sama nih mereka, ada hubungannya. Otomatis ketika mereka menghadap busur yang sama, kita bisa menggunakan sifat ini. Sudut pusat 2 kali sudut keliling, berarti 2 kali 40 sama dengan 80 derajat. Begitu ya. Karena mereka sama-sama menghadap busur BC. Nah, kenapa nggak gunakan yang 30? Karena 30 di sini tidak menghadap busur BC, ya, berbeda. Sehingga dia tidak bisa digunakan hubungannya untuk menggunakan rumus ini. Begitu. Sekian. Assalamualaikum. Nah, ini contoh soal ya. Jadi penerapan dari sudut pusat dan sudut keliling. Nah, ada sebuah gambar segitiga. Diketahui sudut keliling ADC, ini ADC ya, 40. Lalu pertanyaannya adalah berapakah sudut AOC? Yang ditanyakan sudut AOC. Kita lihat AOC ini berapa? Yang pertama ya. Nah, kita ketahui bahwa tadi sudah mempelajari sudut keliling dan sudut pusat. Yang ditanyakan adalah sudut pusat, ya, sudut pusat AOC. Untuk yang A. Yang diketahui sudut
ADC ya, ini ADC 40. Ini merupakan sudut keliling ya. Lalu yang ditanyakan adalah sudut AOC. Sudut AOC. Nah, ini berapa? Sudut AOC merupakan sudut pusat ya. Lalu kita cek sekarang. Apakah sudut AOC dan ADC menghadap busur yang sama? Kita lihat ya. ADC di sini, ADC dia menghadap busur AC ya, lihat ya, D-nya kan garisnya ke A, lalu D garisnya ke C. Nah ini dia menghadap busur AC ya. Nah sementara sudut pusat AOC apakah menghadap busur AC juga? Kita lihat. O garisnya ke A, lalu O garisnya ke C. Nah berarti sama ya, dia juga menghadap busur AC. Sehingga ketika mereka menghadap busur yang sama, kita bisa terapkan sifat dari sudut keliling dan sudut pusat. Ya, oke, berarti jawab. Nah, yang ditanyakan sudut pusat ya. Berarti sudut AOC kita tulis atau sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling ya. Sudut kelilingnya apa di sini? Sudut ADC. 2 kali sudut ADC. Berarti 2 kali 40 sama dengan 80 derajat ya, dapat untuk pertanyaan yang A. Jadi sudut AOC-nya adalah 80. Lalu yang B, sudut refleks AOC. Sudut refleks AOC ini maksudnya adalah AOC yang besarnya itu lebih besar dari sudut pusat sebelumnya. Ini refleks ya. Dia lebih dari 180, itu sudut refleks. Berarti logikanya ketika kita sudah menemukan sudut AOC yang minor atau yang kecil adalah 80 ya. Berarti untuk mencari sisanya, ini kan satu putaran lingkaran ya. Untuk mencari sisanya adalah 360 kan total nih. Ya, udah dipakai 80. Berarti untuk mencari sudut refleks, AOC, caranya adalah 360 dikurangi sudut pusat yang tadi, 80. Berarti jawabannya berapa? 280 derajat. Ini sudut refleksnya. Ya, jadi sudut yang besar ini adalah 280 derajat seperti itu. Nah, untuk yang terakhir sudut ABC adalah berapa? ABC, berarti ini yang ditanyakan. Nah, kita lihat. Sudut ABC dia menghadap busur AC yang besar ya, kita lihat. B kan garisnya ke A sama B garisnya ke C ya. Nah ini dia menghadap busur yang besar ini, busur AC. Oke, sudut pusat mana yang menghadap busur besar AC? Yaitu sudut refleks tadi ya, sudut refleks tadi nih. Lihat, sudut refleks tadi juga menghadap busur AC. Mana sih Miss garisnya? Nih lihat. Pusatnya ke A sama ke C kan? Tapi dia yang besar nih. Ya, jadi sama nih mereka berdua. Menghadap busurnya busur AC yang besar. Oleh karena itu, karena sudut ABC merupakan sudut keliling, berarti sudut ABC merupakan setengah dari sudut pusat yang menghadap busur AC yang besar. Sudut apa? 280. Setengah dari 280, yaitu adalah 140 derajat. Itu selesai sampai sini.